Welcome back to channel bola kesayanganmu guys. Mau tahu berita bola hari ini dan analisa beritanya? Semuanya hanya di Rosa Bola. Akhirnya, derby Della Madonnina jilid pertama telah usai dan duel sengit antara adik dan kakak harus berakhir seri 1-1. Nah, di video ini aku akan memberikan ulasan tipis-tipis soal pertandingan sengit tadi malam guys. Mau tahu ulasan lengkapnya? Ini dia ulasannya hanya di ulasan tipis-tipis ala Rosa Bola. Memang pertandingan derby tadi malam benar-benar sengit dan penuh drama ya guys. Dari awal hingga akhir pertandingan berjalan seru dan menegangkan. Dari susunan line up selalu ada yang baru dari komposisi pemain Milan. Tadi malam untuk pertama kalinya aku melihat Brahim Diaz diturunkan sebagai pemain sayap kanan. Sementara si Krunic dengan kesaktian dan ilmu kanuragamnya tetap menempati posisi sebagai gelandang serang. Sejak kick-off, jual beli serangan memang tak dapat dihindarkan. Kedua tim sama-sama melakukan strategi high pressing dengan langsung melakukan cegatan-cegatan kepada pemain belakang lawan yang sedang menguasai bola. Pada menit ke-8, sayangnya Milan justru termakan strategi ini. Frank Kessie yang sedang menguasai bola di area pertahanan sendiri langsung mendapatkan pressing dari dua pemain depan Inter. Bukannya si Kessie yang dilanggar, justru wasit menyatakan bahwa Kessie telah melakukan pelanggaran kepada si Hakan. Alhasil, wasit pun akhirnya menunjuk titik putih. Keputusan wasit sempat ditinjau ulang menggunakan VAR, namun keputusan tidak berubah dan Nerazzurri mendapatkan hadiah penalti. Hakan Calhanoglu yang maju sebagai eksekutor sukses membukukan namanya di papan skor menjadi 0-1. Ada dua hal yang aku soroti di balik terjadinya gol ini. Pertama, kenapa sih si Kessie ini berani sekali membawa bola ke area penalti sendiri? Kenapa nggak sekalian aja dibuang gitu bolanya? Udah tahu dipres sama dua pemain Inter, malah coba-coba nyekil untuk melepaskan diri. Memang sih penalti ini sangat kontroversial, tetapi jika saja si Kessie ini tidak terlalu lama memainkan bola, maka potensi human error akan bisa dikurangi. Yang kedua adalah si Hakan. Doi ternyata berani melakukan selebrasi ya. Jadi memang semua praduga dan anggapan saat dia meminta pergi memang benar adanya. Dan pemain ini memang sudah tidak memiliki respect terhadap AC Milan. Semoga nggak kena karma aja deh. Setelah kebobolan, pemain Milan pun seolah tersengat. Dan aku ingat ada dua peluang yang diciptakan oleh Rafael Leao. Hanya berselang 6 menit, tembakan bebas Tonali mampu menyulitkan lini belakang Inter Milan. Maksud hati membuang bola, si De Vrij malah menyedul bola ke gawangnya sendiri. Ini tak terlepas dari kontribusi Fikayo Tomori ya, yang ikut melakukan lompatan untuk mengacaukan konsentrasi dua bek tengah Inter. Setelah kedudukan 1-1, jual beli serangan terus dilancarkan kedua klub. Namun Inter kembali mendapatkan voucher penalti keduanya di malam itu, tepatnya di menit 24. Bek kiri Fode Ballo-Touré memang melakukan kesalahan dalam membaca pergerakan penyerang Inter. Nah, untuk menghentikan pemain Inter ini, Doi pun langsung melakukan tackling di dalam kotak penalti. Sekali lagi, penalti kedua ini pun juga kontroversial. Karena sekilas aku melihat sebenarnya sapuan si Touré ini mengenai bola terlebih dahulu. Dan si Tatarusanu menunjukkan kelasnya sebagai penjaga gawang tangguh. Doi dengan sangat cekatan mampu mematahkan eksekusi tendangan Lautaro Martinez. Keberhasilan si Tata ini nampak mengangkat mental pemain Milan ya guys. Praktis setelah kejadian ini Milan benar-benar menguasai jalannya pertandingan. Inter memang hanya sesekali melakukan serangan menunggu pemain Milan melakukan kesalahan ya.
Pada menit ke-43, Fode Ballo-Touré lalu melakukan penyelamatan gemilang dengan memblok tendangan penyerang Inter. Gawang Milan saat itu sudah kosong ya karena si Tata Rusano udah out position. Tetapi untung ada si Touré yang tepat berdiri di depan garis gawang. Jadi impas lah penampilan si Touré ini. Tadi buat kesalahan lalu sekarang membuat penyelamatan. Memasuki babak kedua, Opa Pioli langsung melakukan pergantian dengan memasukkan Kalulu untuk menggantikan si Touré. Strategi ini terbilang tepat ya, karena semalam bisa dikatakan sebagai salah satu penampilan terbaik Kalulu yang sebenarnya bukanlah merupakan bek kiri. Di awal-awal babak kedua, Inter sangat berambisi menyerang dan beberapa kali peluang berbahaya tercipta. Menyadari kondisi ini, maka di menit ke-57, Opa Pioli langsung melakukan pergantian pemain untuk meningkatkan intensitas serangan. Alexis Salemaker dan Ante Rebic dimasukkan untuk menggantikan Brahim Diaz dan Rafael Leao. Masuknya Rebic yang diharapkan menambah daya dobrak lini serang AC Milan mulai menunjukkan hasil. Pemain asal Kroasia tersebut beberapa kali mampu merepotkan pertahanan Nerazzurri dan Samir Handanovic. Di menit ke-71, Kalulu melakukan double save dengan memblok dua tendangan beruntun dari Arturo Vidal. Penyelamatan ini seakan meningkatkan determinasi permainan Milan dan mereka berbalik menguasai jalannya pertandingan. Beberapa peluang tercipta dan yang paling berharga adalah ketika tembakan jarak jauh Alexis Salemaker hanya membentur tiang. Bola rebound juga ternyata gagal dimanfaatkan oleh Frank Kessie ya. Hingga pertandingan usai tidak ada gol yang tercipta lagi. Skor imbang 1-1 bertahan untuk kedua tim. Hasil imbang ini tidak mengubah posisi AC Milan di klasemen dan tetap berada di posisi kedua klasemen dengan 32 poin. Pemimpin klasemen Napoli ya juga memiliki 32 poin, sementara Inter Milan berada di posisi ketiga dengan 25 poin. Dari segi hasil, memang aku kurang puas dengan hasil tadi malam, apalagi ada 2 voucher penalti yang diberikan wasit kepada tim lawan. Tetapi dengan melihat cara bermain, semangat pantang menyerah dan komposisi pemain yang tidak full team, tentu aku tetap puas dengan penampilan Milan. Yang membuat juga tenang, beberapa pemain pelapis justru mulai menunjukkan kontribusinya. Yang utama tentu saja sang kiper Tata Rusano. Beberapa kali Doi melakukan penyelamatan gemilang dan penyelamatan penaltinya luar biasa karena bola yang ditendang Lautaro itu sangat keras dan terarah. Tetapi Doi ternyata mampu memblok tendangan dengan sangat baik. Jadi dengan semakin moncernya penampilan si Tata ini, tentu ini sangat menguntungkan Milan ya, karena praktis tidak ada lagi terjadi krisis kiper pasca cederanya Mike Maignan. Pemain kedua yang aku soroti adalah Pierre Kalulu. Tampil di posisi bek kiri, posisi yang benar-benar baru, Doi ternyata mampu bermain sangat baik. Bahkan Doi mampu melakukan penyelamatan gemilang dengan memblok 2 tembakan beruntun Arturo Vidal. Beberapa kali Doi juga mampu bekerja sama dengan Ante Rebic dalam menginisiasi serangan di sisi kanan pertahanan Inter. Yang terakhir, tentu saja nama Ante Rebic yang pada akhirnya kembali bermain pasca cedera. Kembalinya Rebic tentu sangat menguntungkan Milan ya, yang selama ini terlihat terlalu mengandalkan seorang Rafael Leao. Walaupun secara hasil kurang puas, penampilan AC Milan tadi malam benar-benar menunjukkan bahwa Milan saat ini memang sangat sulit dikalahkan. 2 voucher penalti pun tak mampu juga mengalahkan Milan. Aku pun semakin optimis jika Milan pada akhirnya bisa meraih trofi di akhir musim. Amin, amin, amin. Baiklah guys, demikian ulasan tipis-tipisku ya. Kalau kalian punya info lain soal pertandingan ini, silahkan komen di kolom komentar ya. Selamat menyaksikan pertandingan-pertandingan AC Milan di Serie A dan Liga Champions dan nantikan beritanya di channel bola kesayanganmu ini. Jangan lupa follow Instagram dan TikTokku di rosabola81 dan dapatkan info-info seputar AC Milan lainnya dan juga bocoran tentang konten Rosa Bola selanjutnya. Sekali lagi tetap patuhi protokol kesehatan, stay safe and well everyone. Bye!
Thank you banget udah ikutin video-video dari aku. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share. Tentunya jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya untuk update video terbaru dari Rosa Bola. See you in the next video. Bye.